Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Saya mengucapkan selamat datang di ibadah raya New Normal Gereja Isa Al-Masih Purwokerto. Dan kalau saya tidak salah hitung, Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah ibadah New Normal yang keempat ya. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara, kerinduan kita untuk datang beribadah itu tetap menggebu-gebu. Mengingat Bapak, Ibu, Saudara, di luar sana itu banyak orang yang tidak seberuntung kita, hatinya sangat rindu untuk beribadah, namun kesempatannya belum ada. Dan kita yang di sini Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah bisa untuk beribadah lagi. Maka mari kita mau memuji-muji, kita mau memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa pada kesempatan pagi ini. Bapa Surgawi, betapa bersyukurnya hati kami karena pagi ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kekuatan dan kehangatan daripada hidup kami adalah hanya berasal dari-Mu. Karena Engkau berkata kepada kami, apabila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih untuk kehadiran-Mu.
Terima kasih untuk jamahan tangan-Mu. Terima kasih untuk setiap sentuhan kasih yang membuat kami punya pengharapan, yang membuat kami kuat di dalam Engkau, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama dengan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Immanuel bagi hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu pagi ini, sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami dalam ibadah pagi ini datangnya hanyalah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini, karena memang saat ini banyak orang dibuat khawatir ya Bapak Ibu Saudara dengan adanya virus corona. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa virus corona itu seperti iblis, tidak kelihatan, ada di mana-mana, mengancam dan juga membahayakan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menghadapinya tentu saja tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh sesuatu yang lebih besar, yaitu kuasa perlindungan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari kita menaikkan pujian, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan
Allah kita. Dia berkuasa di bumi dan juga di surga. Dia berkuasa mengendalikan segala makhluk dan juga ciptaannya. Apakah termasuk keberadaan virus corona, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja. Maka Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berani menanggalkan segala rasa takut, berani untuk menanggalkan segala rasa khawatir. Kita mau menggantinya dengan memandang pada kemuliaan Tuhan. Karena hanya kemuliaan Tuhan sanggup memulihkan kita, sanggup memberkati hidup kita. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan lebih sungguh, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. kami bawa pujian kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau memandang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya, Yesus. Kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu,
Yesus, ku menyembahmu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membawa rasa syukur kami Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, karena Engkau sangat baik Tuhan. Sampai hari ini, kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh menjalani hidup kami dengan sehat, dengan aman. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan kami dilimpahi luar biasa Tuhan. Untuk itu kami hanya bisa datang dan mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus memandang Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Karena Tuhan, hanya kemuliaan-Mu lah yang sanggup untuk memulihkan segenap kehidupan kami, yang sanggup untuk terus memberkati kami sekalipun di masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus, ketika kami mulai kehilangan arah dan tujuan hidup kami, kiranya Engkau, Tuhan yang maha baik, Kau yang akan membawa kami kembali kepada jalur di mana kami hanya memandang-Mu ya Tuhan. Seperti pagi hari ini Tuhan, ketika kami bersama-sama akan diberkati oleh firman-Mu, biarlah Tuhan, firman itu menjadi pengingat, menjadi penanda di mana seharusnya kami berjalan, yaitu di jalan Tuhan. Maka biarlah saat ini Tuhan, Kau menolong setiap kami, setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh membuka hati, membuka pikiran kami, memakai waktu ini Tuhan dengan sungguh-sungguh berfokus pada pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari Tuhan Kau turut campur tangan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak hanya bagi kami jemaat-Mu, namun juga Bapak Gembala yang Kau pakai sebagai perpanjangan lidah-Mu ya Tuhan. Segenap apa perkataannya berasal dari Tuhan, sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kuduskan ruangan ini, kuduskan setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama di rumah ibadah saat ini. Rupanya kesempatan berkumpul di rumah ibadah ini adalah kesempatan yang mahal ya. Karena gereja-gereja lain belum bisa berkumpul. Tetapi kita bisa berkumpul dengan syarat, yaitu memakai protokol yang ketat. Apakah Bapak Ibu dikuatkan dengan ibadah kita? Ya. Saya berpikir beberapa hari, apakah rahasia kekuatan dari orang Kristen itu? Apakah karena mampu ekonomi? Apakah karena pintar? Apakah karena hal-hal duniawi yang lain? Ternyata setelah saya renungkan, bukan karena itu semua. Ada orang yang cukup secara materi, tetapi lemah secara rohani. Ada orang yang pintar sekali, tapi juga tidak begitu hebat secara kerohanian. Memang kita menyadari kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang lemah banget. Bahkan kita sering merasa seperti tidak berdaya. Gak bisa membela diri, gak bisa menegakkan diri untuk menghadapi perkara yang kecil, sehingga kita jatuh dalam kekhawatiran, jatuh di dalam ketakutan dalam hidup ini. Banyak yang membuat kita takut dan banyak yang membuat kita khawatir. Tetapi dengan kita datang kepada Tuhan, beribadah semacam ini, kita menjadi kuat. Amin. Kita menjadi hangat, kita menjadi segar, kita memandang dengan positif segala perkara yang ada dalam dunia ini ketika kita datang kepada Tuhan. Apa sebabnya? Sebabnya persekutuan dengan Tuhan yang ada di dalamnya adalah doa,
itu merupakan kekuatan rohani. Jadi berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, itu adalah kekuatan rohani orang Kristen yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mari kita bersama-sama belajar pagi ini bahwa doa adalah kekuatan rohani bagi orang Kristen. Saya mengajak Bapak Ibu membaca bersama-sama dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Ini adalah sepotong dari surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus setelah pembahasan di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-5 mengenai siapa orang Kristen, mengapa kita menjadi orang Kristen, dan akhirnya dia menantang kepada seluruh jemaat supaya dia berdoa. Dia berkata di dalam ayat yang ke-18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam ayat yang ke-20, demikian juga dia berkata, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Jadi kata berdoalah itu dalam sebuah bentuk perintah, sebuah bentuk yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi bukan keinginan Paulus supaya setiap orang jemaat di kota Efesus itu berdoa, tetapi memang itu diperintahkan oleh Tuhan. Jadi berdoalah sebuah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Bukan, tapi berdoalah. Kemudian juga kita berdoa karena kita membutuhkan, karena kebutuhan. Kita minta tolong, meminta sesuatu, memohon campur tangan Tuhan. Karena pertolongannya kita berdoa. Dan kita juga mendoakan orang lain. Sehingga berdoa itu sudah bukan tawaran lagi, tetapi berdoa adalah sebuah kewajiban dan penanda kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi rupanya berdoa secara Kristen oleh orang Kristen kepada Bapanya yang ada di surga adalah bentuk ketergantungan kekuatan. Jadi apabila kita punya iman, wujud dari iman kita itu salah satunya adalah kalau kita berdoa. Kita dikatakan orang rohani, wujud daripada kerohanian kita itu adalah kalau kita berdoa. Amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, berdoalah setiap waktu. Ya, aneh kan? Siapa yang bisa berdoa setiap waktu di dalam dunia ini? Artinya kita berdoa tanpa batasan waktu. Jadi doa kita itu bisa syah di hadapan Tuhan, tidak terpengaruh oleh waktu. Orang-orang lain di luar sana kalau berdoa, kalau tidak tepat pada waktunya, nggak sah. Kalau ada kata-katanya yang kurang, nggak manjur. Jadi itu adalah doa yang di luar sana. Tapi untuk kita dikatakan berdoalah setiap waktu. Doa kita pagi sah, siang sah,
sore sah. Bangun tidur belum gosok gigi sah. Sudah dandan rapi disemprot minyak wangi sah. Berdoa sambil berlutut sah, berdoa sambil berdiri sah. Bahkan berdoa sambil naik sepeda motor juga sah. Itulah sebabnya Tuhan berkata berdoalah setiap waktu. Karena berdoa bukan tawar lagi. Kalau kita berdoa itu berhubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu pasti tahu, kita bisa mengganggu Tuhan kapan saja. Ya, kalau firman Tuhan berkata berdoalah, ketika kita berdoa kita menyebut Bapa kami yang ada di surga. Dia dihubungi, dia pasti memperhatikan. Berarti Tuhan terganggu dengan kedatangan kita. Jadi kalau kita berdoa setiap waktu, kita bisa mengganggu Tuhan kapan saja. Pada saat kita siap, tenang, mengganggu Tuhan. Pada saat kita susah, sedih, mengganggu Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi Tuhan. Kita datang berdoa. Wah, kamu datang lagi. Datang lagi berdoa. Tuhan berkata, aduh aku lagi sibuk. Datang lagi berdoa, aku lagi repot. Datang lagi berdoa, wah kata-kata doanya itu saja. Aku sampai bosan ulang-ulang. Jadi kita bisa seperti itu. Dan Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu. Jadi Tuhan tidak merasa terganggu kehadiran kita. Tuhan welcome kapan saja, di mana saja. Bahkan kalau kita melihat doa setiap waktu, itu artinya kalau sempat kita berdoa, kalau bisa kita berdoa, sehingga isi doanya apa, waktu doanya kapan saja, itu bukanlah penting. Sebab doa yang kita panjatkan bukan mantra. Doa yang kita panjatkan itu bukan sesuatu yang dikabulkan karena jumlah kata-katanya, isi kata-katanya. Jadi kalau kita punya hak datang mengganggu Tuhan kapan saja, kalau kita punya hak datang jam berapa saja, meminta apa saja, tentu Bapak Ibu bertanya, aku ini siapa? Kok boleh datang ke hadapan Tuhan kapan saja? Aku ini siapanya Tuhan? Kok boleh meminta sakar PDW? Kalau anak saja dibatasi permintaannya. Kalau orang yang disayangi aja dibatasi waktunya. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita kapan saja, setiap waktu. Saya ini siapa? Rupanya Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa kita itu siapanya Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu membaca dari kitab Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Sambil Bapak Ibu menanyakan diri kepada diri sendiri. Aku ini siapanya Tuhan? Kok boleh datang kapan saja? Mengatakan apa saja? Tidak perlu kata-kata yang bagus. Kata-kata yang puitis. Tetapi kata apa saja boleh dikatakan. Mari kita baca Roma 8 ayat 16. Ya. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Belum. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Rupanya Tuhan telah menjadikan kita itu anaknya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Roh itu bersaksi, Roh Kudus maksudnya, bersaksi bersama-sama dengan kita, dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita itu ahli waris.
Karena kita ahli waris, kita berhak di hadapan Tuhan untuk datang kapan saja. Jadi kita sebagai anak, sebagai ahli waris di dalam roh, kita bisa datang kepada Dia kapan saja, sewaktu-waktu, di mana saja, dan untuk urusan apa saja. Itulah sebabnya saya simpulkan bahwa sebenarnya doa itu bukan dipanjatkan kalau kita butuh. Doa bukan dipanjatkan kalau kita menginginkan sesuatu. Tetapi doa dipanjatkan sebagai penanda bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya adalah anaknya, Tuhan adalah Bapakku. Kemudian aku adalah ahli warisnya, Dia yang mewariskan kepada saya. Saya berhak datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, rupanya berdoa setiap waktu di dalam roh itu adalah bukti menguatkan hubungan. Sering kita berdoa menunjukkan bahwa berapa kuat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tanda hubungan kita akrab, tanda hubungan kita baik kalau kita berdoa. Amin apa amin? Demikian juga kita, ya. Kalau kita punya hubungan dengan seseorang, apakah orang itu kerabat kita, orang tua kita, atau siapanya kita? Biasanya yang namanya penanda bahwa kita punya hubungan atau tidak, kita itu punya hubungan baik, tidak baik, kurang baik atau buruk, itu ditandai dengan berbicara. Kalau kita punya hubungan harus ada berbicara. Di dalam rumah kita biasanya menandainya dengan berbicara. Kalau seorang ketemu yang lain berbicara, selamat pagi, bagaimana kabarmu? Kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali. Gimana kamu kelihatan sehat, kamu kelihatan gemuk, ya? Kelihatan di sini ini sudah mulai membesar, lengannya sudah mulai besar, gitu. Itu pembicaraan yang enak. Meskipun pembicaraan itu biasanya agak menyinggung-nyinggung, tetapi kalau kita berbicara menunjukkan kita ada hubungan. Demikian juga kalau hubungan itu sudah mulai tidak baik. Dari mana? Dari toko. Ya. Sudah makan apa belum? Dah. Sudah mandi belum? Dah. Sudah ngantuk? Dah. Jadi jawabannya singkat. Bukti apakah itu? Hubungannya kurang menarik, kurang harmonis. Apalagi kalau ditanya dari mana? Mau kemana? Sudah makan? Jadi lumayan ada hamnya. Diam aja. Itu menunjukkan bahwa hubungan kita itu sudah sangat kurang baik. Apalagi kalau kita tidak mau berbicara satu dengan yang lain. Ketemu hampir tabrakan, juga nggak berbicara. Adakah yang seperti itu? Ada ya. Nah kalau kita sampai seperti itu, hubungannya baik atau tidak baik? Kita bisa menjawabnya. Pasti hati kita sedang tidak enak. Tidak peduli suami istri, tidak peduli orang tua dan anak-anak dan orang tua. Tidak peduli siapa saja. Kalau kita mulai hubungan pembicaraan tidak baik, berarti hubungan kita sedang berada dalam masalah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah nyaman, apakah enak dalam hubungan yang seperti itu? Saya bisa katakan tidak nyaman, tidak enak. Mau ngomong apa saja itu jadinya takut, ragu-ragu dan khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu. Artinya bangunlah hubungan dengan Tuhan, kuatkanlah dengan Tuhan, sampaikanlah kepada Tuhan. Tuhan gak peduli jam berapa kamu datang, Tuhan gak peduli apa yang kau katakan, Tuhan gak peduli isi kata-katamu itu apa. Apakah sebuah mantra yang komplit, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, berikanlah makanan kami hari ini. Gak cocok malam-malam berikanlah makanan.
Sudah nggak makan, doanya masih minta makan. Mungkin seperti itu. Nggak peduli itu isinya apa. Yang penting doa sebenarnya diperintahkan karena doa menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Berapa kali hari ini Bapak Ibu berdoa? Ada yang 10 kali berdoa pagi ini. Ada yang pagi tadi pagi lupa berdoa. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kekuatan orang Kristen terletak pada hubungan dengan Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita kuat, kita nyaman. Karena di dalam dunia ini kita menjadi kuat, kita menjadi perkasa, menjadi semangat kalau kita merasa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan berkenan kepada saya, maka saya kuat. Kalau saya berdosa, kalau saya melanggar, saya punya sebuah hal yang dipersoalkan dengan Tuhan, maka saya jadi lemah, maka saya jadi mundur, maka saya jadi gampang sekali tersinggung. Tetapi kalau hubungannya dalam doa itu baik, maka kita kuat. Jadi kata berdoalah setiap waktu di dalam roh adalah sebuah pekerjaan yang diamanatkan kepada kita yang menandakan adanya hubungan. Lalu yang kedua, doa itu selain menandakan hubungan, juga doa itu menguatkan rohani. Menguatkan, kuat secara rohani. Mari perhatikan ayat 18, dikatakan di sana, kembali ke Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Berjaga-jagalah dalam doamu itu. Kata yang dipakai sangat unik, berjaga-jagalah. Dari kata jaga. Ya, jaga. Berjaga-jagalah dalam doamu itu. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab Injil, rupanya kata berjaga-jaga itu sangat populer. Karena di dalam kitab Matius, kata berjaga-jaga dipakai 7 kali. 7 kali. Di antaranya Tuhan Yesus yang memakainya. Satu hal yang sangat indah dalam 24 ayat 43, nggak usah dilihat. Tuhan berkata, kalau kita tahu jam berapa maling itu akan datang, pasti kita akan berjaga-jaga. Tuhan Yesus berkata berjaga-jaga menghadapi maling. Di dalam kitab Markus ada 8 kali kata berjaga-jaga dipakai. Di antaranya yang sangat terkenal, kalau engkau tahu Tuhanmu datang, pasti engkau berjaga-jaga. Jadi kita ingin menyambut majikan kita yang datang. Itu adalah perumpamaan hamba yang setia. Dan itu adalah sangat indah. Dan dalam kitab Lukas ada 3 kali berjaga-jaga dipakai. Salah satunya dalam pasal 21, berjagalah dan berdoalah. Sebab daging itu lemah dan roh itu kuat. Jadi kata berjaga-jaga itu dipakai berkali-kali. Rupanya berjaga-jaga adalah sebuah tanda dari kekuatan rohani. Dari kata berjaga. Tentu Bapak Ibu mengingat, biasa di dalam pikiran kita, kalau kata berjaga, itu apa yang kita ingat? Pos kamling, berjaga malam, ronda malam. Bagi bapak-bapak dan kaum pria, berjaga malam hari atau ronda malam adalah sesuatu yang mungkin. Kalau wanita jangan jaga malam ya. Lalu yang kedua, menjaga orang sakit. Kalau ada anak, ada keluarga yang sakit, kita menjaganya. Mungkin semalaman nggak tidur, dikompres lah, diberikan Butreksin lah, diberikan apa, digosoki, dikasih air hangat dan seterusnya. Itu berjaga terhadap orang sakit. Ada 3 perawat di sini. Ada waktunya mereka tak dinas siang, tapi dinas siang sampai malam. Namanya piket atau berjaga.
berjaga terus dari pagi, sore sampai malam. Nah, kalau kita sedang berjaga, apakah jaga malam, jaga orang sakit, atau sedang piket, itu kita itu pindah tidur atau pindah makan. Nah, wah, aku jaga, yang di bawah bantal, yang di bawah jaket yang tebal sama selimut, itu jelas bukan jaga, tetapi pindah tidur. Apa kalau para perawat itu piket di rumah sakit, pindah makan, ya dapat jatah makanan dari rumah sakit, datang makan, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Apakah seperti itu? Jelas tidak. Jadi orang yang berjaga itu pasti orang yang lebih kuat daripada orang yang dijaga. Entah itu memang perkasa atau kuat atau apa, seorang penjaga pasti lebih kuat daripada yang dijaga. Ronda malam, ketika semua orang pada tidur, yang ronda malam, yang jaga malam, dia akan melek semalaman. Yang menjagai anaknya yang sakit, yang dijagai bebas melakukan apa saja, yang menjagai terus waspada. Jadi rupanya berjaga-jaga itu adalah waspada dalam segala keadaan. Segala kemungkinan yang terjadi itu berjaga-jaga. Dan ketika kita berjaga, kita menjadi lebih kuat daripada yang dijaga. Makanya ketika Tuhan berkata berjaga-jagalah dalam doamu, kita menjadi kuat. Ketika kita berdoa dalam berjaga-jaga itu, Bapak Ibu menjadi kuat. Kuat apa? Secara rohani. Jadi Tuhan tidak menyarankan kita belajar firman Tuhan banyak-banyak, memang merenungkan siang dan malam bagus. Tapi untuk membuat seseorang kuat secara rohani, mampu bertahan secara rohani, waspada secara rohani, itu kalau kita berdoa. Jadi rupanya doa membuat kita kuat. Bapak Ibu menyadari mengapa doa menjadikan kita kuat? Tadi sudah saya sampaikan di awal, tetapi saya mau mengajak lagi untuk membaca dari kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Iya. Mari kita membaca bersama-sama pelan-pelan dan kita pahami apa maksud Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 20, 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul dalam nama Yesus itu berkumpul apa? Karena kebaktian? Bisa juga. Tetapi berkumpul karena berdoa. Berkumpul karena menyebut nama Yesus di dalam doa. Jadi ternyata kalau ada 2 orang dari Bapak Ibu Saudara kemudian berdoa, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita adalah kekuatan mutlak dari Sang Maha Kuasa dengan kehidupan kita. Betapa lemahnya saudara, betapa remehnya saudara, betapa tidak mampunya saudara. Tetapi ketika saudara berdoa, berdua, bertiga, bersama ada temannya, maka saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu menyadari? Jadi rupanya ketika kita bersama-sama, ketika kita berjaga-jaga dalam doa, yang berjaga ada temannya dalam doa, kita menjadi kuat karena ada kehadiran Tuhan Yesus di dalamnya. Efek daripada berdoa bersama, efek daripada kehadiran Tuhan Yesus, kita menjadi hangat, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi kekuatan rohani bagi seorang percaya adalah doa. Orang boleh pintar secara teologi, orang boleh hafal Alkitab, bahkan hafalnya Alkitab itu luar biasa.
Kalau jarinya keiris sedikit keluar darah, darahnya bercampur Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Mungkin bisa seperti itu dan saudara cerdas sekali, seperti seorang dokter. Tapi kalau saudara tidak berdoa, saudara lemah. Bapak Ibu tahu siapa yang menjadi pengkritik firman Tuhan, pengkritik orang Kristen? Adalah orang pintar yang tidak berdoa. Siapa yang menjadi penyeleweng? Siapa yang menjadi musuh? Siapa yang menjadi orang yang menjelek-jelekan Kristen? Adalah orang yang pintar firman Tuhan, tapi tidak berdoa. Jadi rupanya doa adalah kekuatan, kehangatan rohani. Kalau kita berdoa, berdua saja, berdua bertiga, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya. Kita memiliki kekuatan yang maha kuasa. Jadi kalau kita berdoa, kita kuat. Kalau tidak berdoa, dingin. Kalau doanya singkat-singkat, ya mungkin angkat-angkat kuku ya. Jadi berdoa adalah efek yang ditimbulkan kekuatan rohani. Kita tahu sekarang kalau kita lemah secara rohani, kita takut, kita khawatir. Apa jawabannya? Cari teman, apakah suami, apakah istri, apakah anak, berdua, bertiga, berdoa. Saudara akan kuat di dalam Tuhan. Jadi rupanya Tuhan Yesus sudah membuat suatu sistem, membuat pertahanan yang kokoh. Kita berdoa. Saudara boleh tidak belajar firman Tuhan. Saudara boleh tidak ke gereja. Selama ini ada yang 5 bulan tidak ke gereja. Ada banyak. Saudara boleh nggak baca firman Tuhan? Boleh saja, sesekali. Saudara boleh tidak melakukan kewajiban-kewajiban agama. Tetapi kalau saudara tetap berdoa di dalam Tuhan, ada temannya berdoa, berdua, bertiga, saudara kuat. Saudara semangat, saudara kokoh di dalam Tuhan. Karena doa adalah kekuatan rohani bagi orang Kristen. Itulah sebabnya Tuhan berkata, berdoalah. Berdoalah. Berjaga-jagalah dalam doa. Saudara menjadi kuat di dalam doa. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita semacam ini. Kita sudah khawatir, sudah takut, nggak berdoa lagi, habislah kita. Tetapi kita boleh khawatir, boleh takut. Tuhan berkata, nyatakanlah segala kekhawatiranmu, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Maka Tuhan yang melebihi segala perkara akan memelihara engkau dalam damai sejahtera. Yang ketiga, kita tahu dalam bagian firman Tuhan itu bahwa doa itu membangun komunikasi. Makanya Tuhan berkata, berdoalah sebagai perintah. Apa pokok doanya? Mungkin perintah diberikan kepada banyak orang, mungkin perintah diberikan kepada perorangan, mungkin doa diperintahkan kepada orang yang bersama-sama. Tetapi pokok doanya bisa untuk diri sendiri, pokok doanya untuk orang-orang kudus, doanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan doa dikatakan sewaktu-waktu, tidak terputus-putus. Doakanlah setiap waktu dan jangan putus-putus. Berdoalah terus-menerus. Dikatakan di sana, permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, untuk jemaat, untuk aku dan semuanya. Dan di sana mengapa firman Tuhan berkata, berdoa tidak terputus-putus, berjaga-jaga dan terus-menerus. Sekali lagi kepentingannya doa itu adalah membangun hubungan dan berkomunikasi. Yang penting doanya nyala terus. Isinya apa saja bebas.
Dikabulkan atau tidak dikabulkan itu nggak penting. Jawaban dari doa itu nggak penting. Tapi yang penting kita tidak putus-putusnya untuk apa saja. Pengajaran ini sangat indah. Karena membawa kepada kita bahwa doa itu membangun komunikasi dengan Tuhan. Doa membangun komunikasi, menguatkan hubungan. Doa adalah menjadikan kita kuat berjaga-jaga. Itulah sebabnya perintah yang dikatakan di sini sangat jelas. Berdoalah. Isinya nggak penting, waktunya nggak penting. Bagaimana kita berdoa nggak penting. Yang penting jangan terputus-putus. Sewaktu-waktu jangan terputus-putus. Jadi doa terus. Sulit apa gampang? Gampang ya. Ya habis makan, langsung berdoa. Ya. Doanya nggak usah panjang-panjang. Doanya nggak usah susah-susah. Pokoknya berdoa apa saja. Kita itu terlalu didikte. Kalau kita berdoa harus berdoa seperti ini. Kalau kita berdoa harus berdoa ini. Kalau kita butuh harus berdoa. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tapi berdoa dengan tidak terputus-putus. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang berdoa itu. Yang penting bukan waktunya, yang penting bukan isinya, yang penting bukan untuk apa kita berdoa. Yang penting kita berdoa. Yang penting kita berdoa. Yang penting kita ngomong, yang penting kita berhubungan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 rumus tentang doa itu. Jadi doa berbeda dengan mantra. Doa berbeda dengan doanya orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan sebuah rumus di dalam doa. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 14 ayat 13. 1, 2, 3. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus mengajar, apakah rumus daripada doa itu? Apa? Mintalah dalam namaku. Namanya siapa? Yesus. Namanya Tuhan Yesus. Nah, seringkali orang berdoa karena butuh. Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh itu, Tuhan aku perlu ini, aku perlu itu. Maka tolonglah aku. Doa itu seringnya seperti itu. Apakah salah? Tidak salah. Karena kita boleh berdoa apa saja. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, dan juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepada namaku, kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu tahu rangkaian kalimat ini? Tuhan tidak menentukan kita minta apa. Asal mintanya dalam nama Yesus, Tuhan Yesus akan melakukannya. Bukan menjawab, bukan memberikan, tetapi aku akan melakukannya. Melakukan itu lebih dari menjawab. Melakukan itu lebih daripada memberi. Karena kalau kita melakukan, pasti kita memberi yang terbaik bagi seseorang. Jadi kita bisa minta, melihat anak kecil minta. Aku minta cutter, untuk apa? Untuk memotong apa yang aku lihat. Pokoknya aku mau memotong semuanya. Aku minta gunting. Apakah orang tuanya akan memberikan cutter? Apakah orang tuanya akan memberikan gunting kalau anaknya itu belum bisa mengendalikan diri? Saya kira tidak. Orang tuanya akan melihat apa kebutuhan anak itu, apa yang dibutuhkannya, sehingga dia akan memberikan apa yang dibutuhkan. Makanya Tuhan Yesus berkata,
Kalau engkau meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi melakukan itu melebihi dari menjawab. Sehingga rumus yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kalau engkau meminta apapun juga, meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang paling penting adalah dalam namaku, nama Yesus. Nama Yesus. Mengapa nama Yesus itu penting? Bapak Ibu pernah melihatnya? Pernah mendengarnya? Karena nama Yesus nama di atas segala nama. Boleh. Apalagi karena nama Yesus nama yang ajaib. Boleh. Karena nama Yesus nama yang keramat. Boleh. Tapi sebenarnya nama Yesus bukan sekedar nama. Karena dia adalah seseorang yang berasal dari Bapa, turun ke dalam dunia, menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit lagi dan naik ke surga. Dia adalah satu-satunya orang dari surga datang ke dalam dunia dan kembali ke surga lagi. Itulah Tuhan Yesus dan dia menjadi pengantara doa kita. Dia menjadi imam besar bagi kita. Dialah yang menjadi syafaat, pensyafaat bagi kita. Jadi semua doa kita prosesnya melalui nama Yesus akan dibawa kepada Bapa. Karena apa? Karena Yesus ada di sana. Kita boleh memanjatkan doa. Bapak, Ibu, dan saudara yang di luar sana boleh memanjatkan doa. Perbedaannya adalah mereka memakai nama Yesus dan tidak memakai nama Yesus. Kalau misalnya seorang yang hebat di dalam dunia berdoa kepada Allah, apakah Allah mendengarnya? Itu hanya bagaikan angin lalu. Kenapa? Karena doanya nggak sampai ke sana. Mentok di langit-langit, mentok di udara. Nggak sampai di sana, nggak ada yang menangkap di sana. Tapi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, menunjukkan hubungan kita, Yesus menangkapnya, mencatatnya, membawanya kepada Bapa. Yesus adalah imam besar kita. Itulah sangat penting bahwa kita berdoa dalam nama Yesus. Doanya apa saja nggak penting, yang penting dalam nama Yesus. Dijawab atau tidak nggak penting, yang penting dalam nama Yesus. Bapak Ibu pernah mendengar sebuah mantra yang sangat digandrungi anak-anak muda. Mantra apa itu? Jaran goyang. Sampai dibikin nyanyian. Jaran goyang ya. Orang-orang yang menginginkan mendapatkan seseorang pakai mantra jaran goyang. Mantra diobral di mana-mana. Luar biasa. Dinyanyikan. Penyanyi-penyanyi yang cantik. Bahkan kita melihat yang menyanyikan sendiri kena korban mantranya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, saya tanya, apakah mantra jaran goyang bisa dipakai oleh semua orang? Saya baru mendengarkan nyanyian mantra jaran goyang. Saya tahu liriknya, saya bisa menghafalkannya kata demi kata, melakukannya dengan tepat. Apakah saya bisa memakai mantra jaran goyang? Enggak bisa. Hanya dukun yang bisa memantrai dengan mantra jaran goyang. Bahkan dukun itu kalau salah mengatakan satu kata saja, jaran goyangnya tidak manjur, tidak bisa bergoyang-goyang. Jadi mantra jaran goyang itu dikabulkan kalau seorang dukun yang sudah punya hubungan dengan jaran goyang itu. Jadi kalau dia nggak punya hubungan dengan jaran goyang, nggak pernah dia berpuasa, nggak pernah dia berendam sampai 7 hari, nggak pernah dia memakan hanya buah-buahan saja, yang dalam bahasa Jawa nggak pernah ngelakoni, meskipun kita mengatakan mantra jaran goyang itu, bibir kita sampai doer, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi kalau yang mengatakan seorang dukun yang punya perjanjian satu kali saja dikatakan, orang sudah lepek-lepek, nggak bisa apa-apa. Mengapa? Karena mantra itu tergantung siapa yang mengatakan. Itulah sebabnya perlu dukun. Jadi dukun itu nggak gampang. Ada syaratnya, ada lakunya.
Meskipun bisa dinyanyi-nyanyikan, nggak bakalan bisa terjadi. Ada lagi lagu yang namanya Wahyu Kolosepo. Ya, ada yang mendengarkan lagu Kolosepo? Itu didengungkan di berbagai tempat. Pada masa corona ini menjadi terkenal lagu Wahyu Kolosepo. Dikira corona itu bisa diusir dengan Wahyu Kolosepo. Ternyata enggak. Pasar Wage dites, ketemu orang. Pasar Manis dites, ketemu orang. Kantor ini dites, ketemu lagi. Kantor ini dites lagi, ketemu ini. Jadi Wahyu Kolosepo nggak bisa mengusir corona. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tahu bahwa kemanjuran sebuah doa bagi orang-orang di luar sana tergantung mantranya, tergantung siapa yang memintanya. Tetapi orang Kristen bisa datang kepada Tuhan kapan saja, karena kita berhak, karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Roh kita bersaksi dengan rohnya Tuhan bahwa kita anak-anak bisa datang kapan saja, minta apa saja, karena doa bukan jawabannya yang terpenting, tapi doa adalah kekuatan, doa adalah hubungan, doa adalah komunikasi. Tetapi harus dikatakan dalam nama Yesus. Itu adalah resepnya, itu rumusnya. Sebab Yesus adalah pengantara bumi dan surga. Dia adalah orang surga. Dia yang menangkap doa kita, yang membawa doa kita kepada Tuhan. Sehingga setiap orang Kristen yang bersekutu bersama, 2, 3 orang berkumpul, 4 orang berkumpul, rohaninya jadi hangat. Amin. Saya merasakan sendiri, saya berdoa sendiri. Seringkali doanya tidak berdampak apa-apa. Tapi hari Kamis saya berdoa bersama. Doanya ya nggak hebat amat. Penyembahannya nggak memenuhi syarat menurut saya. Ya. Lagunya salah-salah ya. Pokok doanya itu saja. Tetapi seringkali dalam doa itu, setelah berdoa, saya merasa kekuatan Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Jamahan Tuhan, urapan Tuhan menguatkan saya. Dan ada hal-hal baru yang tidak saya ketahui, jadi tahu. Saya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dari situ. Jadi doa adalah kekuatan rohani orang Kristen. Amin. Saudara ingin kuat? Apa jawabannya? Berdoa. Tuhan memberkati. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu tunaikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu rasakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu tunaikan,
di tempat mahal ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau menantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa Surgawi, saat ini kami menyadari bahwa kekuatan orang Kristen sebenarnya bukan terletak kepada banyaknya firman Tuhan yang kami pelajari dan pintarnya kami dalam menghafalkan firman Tuhan, tetapi terletak kepada doa yang kami panjatkan. Karena Engkau telah memberikan hak kepada kami, memberikan kewenangan kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk berdoa setiap waktu, kapan saja. Tuhan tidak terganggu dengan doa-doa kami. Bahkan Engkau menginginkan kami berdoa setiap waktu, sebab doa-doa kami menandakan hubungan kami dengan-Mu. Ternyata doa-doa kami membuat kami kuat, dan doa-doa kami itu menunjukkan kami berkomunikasi dengan baik dengan-Mu. Nama Yesus, kehadiran Yesus adalah jaminan bagi doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami tahu itulah yang Kau inginkan. Sehingga pada saat kami mengalami masa yang sangat sulit sekarang ini, sulit karena pandemi, sulit karena ekonomi, sulit karena keadaan pendidikan anak-anak kami datang kepadamu. Kami butuh kekuatan yang dari-Mu. Kami butuh jamahan tangan-Mu. Kami butuh urapan-Mu. Lakukanlah ya Tuhan. Ringankanlah mulut kami untuk berkata-kata kepadamu, untuk menyampaikan apa saja. Mungkin ketakutan, mungkin kekhawatiran, mungkin kami merasa tidak nyaman, tetapi Engkau membalasnya dengan damai sejahtera dan kekuatan yang limpah. Kami doakan seluruh anak-anak-Mu yang saat ini masih banyak yang tidak bisa berkumpul, masih banyak yang tidak bisa dihangatkan bersama-sama di dalam doa-doa kami. Biarlah Bapa, kami boleh memulainya bersama 2 dan 3 orang anggota keluarga kami. Datang kepadamu berdoa, datang menyampaikan apa saja. Mungkin doanya tidak memadai, tidak kelihatan elit, tidak kelihatan berpendidikan, tetapi setiap ungkapan doa kami adalah nafas hubungan kami denganmu. Tolonglah kami ya Bapa, tolonglah kami satu persatu di antara kami. Jangan ada yang lemah, jangan ada yang gugur, jangan ada yang dingin karena tidak berdoa dan iman. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menerima dengan sukacita akan kebenaran ini, dan terlebih dari semuanya, kami akan mulai berdoa. Kami akan mulai berdoa kapan saja. Beri kekuatan bagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur menyerahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.